Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai di segmen kesayangan kita semua, yaitu Coffee Shop Talk. Sebelum gua mulai, mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media gua. Terus, episode kali ini episode yang super spesial banget ya guys. Kenapa? Karena jarang banget ada drama sebesar ini di dunia toys, di dunia pop culture mainan Indonesia ya guys. Menurut gua drama ini adalah drama yang cukup besar dan cukup heboh dan pantas untuk gua bicarakan di Coffee Shop Talk. Oke, jadi langsung aja ya. Ada seorang gunpla builder, tapi gue nggak tahu apakah kelasnya profesional, apakah amatir, gue juga nggak ngerti ya. Intinya dia menulis status seperti ini guys. Gini ya, itu barang dari Jepang datang di data. Terus nggak bisa seenaknya, keluar cuman pas event dan tiap keluar ada datanya. Terus bisa segampang itu ngejual kit free event. Jangan kaget kalau ke depan nggak dikasih lagi gratisan sama Bandai ya guys. Nggak usah ngeluh, banyak newcomer gagal nyoba kit karavan berkat beberapa manusia kebelet cuan. Fix, gak jadi gua keluarin karavan baru nanti BOTT daripada dikulakin sama manusia-manusia cuanisme. Mendingan gua kasih yang kresek lawas. Jadi status ini dikeluarkan oleh seorang Facebooker dengan nama Minamoto no Dance ya. Terus dia mengambil screen capture dari seorang pedagang yang namanya dicoret-coret sama dia. Terus abis itu barangnya juga ada tampilan fotonya seperti yang gue tampilin ya guys ya. Nah dari sini muncullah netizen-netizen lain. Akhirnya berita ini ke-share kemana-mana segala macam. Nah terus selain ke-share juga komentar-komentarnya juga banyak yang masuk. Jadi seolah-olah menyalahkan si pedagang itu. Karena sedikit info dulu, kita mundur ke belakang sedikit. Barang yang dibicarakan ini adalah barang yang seharusnya dikasih gratis kalau kita datang ke sebuah acara tertentu. Nah, kita tuh dapat. Mokit itu sudah diberikan oleh Bandai kepada distributornya di Indonesia untuk dikasih ke pelanggan-pelanggan yang datang. Secara gratis, tidak dipungut biaya, tidak dipungut bayaran apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa barang ini jadi dijual? Kenapa barang ini jadi diperjualbelikan? Baik itu di Facebook, baik itu di toko hijau, atau dimanapun juga. Dengan harga yang juga relatif murah. Nah, usut punya usut, kecurigaan terjadi. Jadi, si Minamoto ini mencurigai barang ini lolos atau dikeluarkan oleh orang dalam. Dikasihlah ke si pedagang ini. Nah terus pedagang ini ngejualin. Jadi menurut dia segampang ini guys. Ini barang gratis, diambil dari gudang, dikasih ke pedagang ini, terus pedagang ini jualin. Nah sialnya nih, pedagang ini adalah ternyata teman gua. Tapi sekali lagi gua harus disclaimer dulu. Video ini dibuat bukan karena beliau teman gua. Dan gue tidak berpihak. Kalau memang temen gue salah, gue pasti bilang, lu salah, lu harus minta maaf, lu harus bikin klarifikasi. Kalau memang si Minamoto ini salah, ya lu salah, lu harus minta maaf, lu harus bikin klarifikasi. Di sini gue sebagai Isekai, sebagai media independen. Gue tidak memberatkan kaki ke kiri, gue juga tidak memberatkan kaki ke kanan. Gue tidak berpihak sama sekali, baik ke kiri, ke kanan, ke teman, atau ke pedagang, atau ke pembeli, atau ke siapapun juga. Tidak ya guys ya. Untungnya gini, karena salah satu pihak adalah temen gue, akhirnya temen gue buka suara ke gue. Ngobrol lah dia lah di telepon sama gue. Dia menyatakan intinya dia nggak srek lah, dia nggak mau lah dibilang sebagai pengambil barang gratisan terus dijual gitu. Jadi setelah kasus ini viral dan udah nyampe ke semua grup dan sudah sampai ke telinganya temen gua itu, akhirnya temen gua juga bikin status. Bukan bikin status sih, dia langsung bales di komen yang ada gitu. Dia bilang itu postingan gua yang lu ambil dan itu adalah gua dan itu lu screen capture dari postingan gua dan menurut gua tuh bukan nyolong, bukan barang colongan. Tapi gue juga beli dari orang lain gitu. Dari situ dia menjelaskan kalau tingkah lakunya si Minamoto ini bisa dikenakan pasal-pasal UU ITE gitu. Nah sambil menunggu jawaban dari si Minamoto ini, hening tuh. Gak ada kabar, gak ada berita, gak ada apa-apa guys. Tiba-tiba berapa jam kemudian ya, atau paling lama 1 kali 24 jam lah, tiba-tiba si Minamoto itu juga bikin status kalau postingannya dihapus ya gitu, biar nggak usah diperpanjang ya gitu. Nah tapi
Di sisi yang berlawanan, Mas Billy-nya, dia juga nggak mau sekedar begitu doang karena sudah menjadi pencemaran nama baik. Udah tanggung gitu guys. Jadi ya, ranah hukum terus berjalan. Tapi kan gue juga masih simpang siur nih ya, masih bingung ya kebenarannya gimana, apakah lanjut, apakah tidak. Gue juga udah janjian sama temen gue. Temen gue tidak lain, tidak bukan adalah Mas Billy ya. Sepuh banget di dunia mainan yang kredibilitasnya udah nggak bisa lagi gue terangkan ke kalian atau jelaskan ke kalian. Kalau kalian anak mainan, kalian pasti tahu yang namanya Billy ya. Kalau nggak tahu, mendingan kalian cari tahu dulu siapa beliau ya. Jadi sekali lagi, video ini bukan karena gue kenal sama beliau. Jika memang beliau salah, ya beliau harus minta maaf gitu. Tapi biar kita nggak ngalor ngidul, langsung voice call bareng sama Billy untuk kita klarifikasi. Kebetulan beliau juga udah mengiyakan dan beliau mau ditelepon dan untuk klarifikasi. Langsung ya guys ya. Kita cari dulu nih nomornya Mas Billy nih, Mas Billy. Ini dibuka dulu, telepon ke Billy. A few minutes later. Om Bil, jadi langsung aja to the point ya Om Bil ya. Kan kasusnya Minamoto itu sebenarnya awal muasalnya gimana dan apa langkah-langkah yang lo lakukan Om Bil? Ini update terbaru sih, tadi Minamoto-nya juga ada kontak ya. Di harinya ya. Udah kontak, udah sempat ngobrol ya. Intinya sebetulnya ya ada masalah lah di internalnya ya. Oke. Kemudian kalau udah pada tahu gitu kan. Kasih tahu dong. Anggap aja belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu nih. Apa ya? Jadi kalau banyak tahu, pokoknya kan status gue diambil. Karena gue jual barang, Mokit Gundam itu. Iya. Dan ternyata barangnya berkasus lah ya. Gue juga nggak ngerti itu barang apa sebetulnya, karena waktu itu ada yang nawarin aja, dia lewat di timeline Facebook itu jual. Kemudian ya gue beli karena harganya murah gitu kan. Oke. Terus kemudian ternyata ya itu ada masalah karena itu ternyata barang free katanya buat event, dibagiin di event. Oke, tapi lu sebagai penjual mana tahu lu juga ngambil barang dari orang lain kan? Betul. Jadi sebetulnya gini, apa namanya? Ya kalau kita analoginya ini kan misalnya ya kayak dulu kita ngurusin sini mainan atau apa gitu kan, ada barang masuk gitu kan dari distributor, ya akhirnya nyampe ke pasar, ke marketplace atau ke tempat-tempat grosir gitu kan. Nah ke gue yang beli, hitungannya gitu. Gue nggak tahu menau itu barang, bahkan gue nggak tahu barang itu sebetulnya barang untuk dibagiin free gitu kan. Karena gue ngeliat di marketplace itu ada barang-barang itu dan dijual juga gitu kan. Dan itu bukan gue nggak main di dunia Mokit itu kan, jadi gue kan nggak ngerti gitu bahwa itu barang ternyata khusus event gitu kan, kenapa. Nah tapi yang diambil memang tadi sempat ngobrol dan dia sudah klarifikasi juga bahwa dia random, karena kebetulan gue yang nulis status sama dia diambil lah status gue gitu kan, dianggapnya. Dan kebetulan barangnya kan memang gue beli 1 dus sesuai dengan gue lihat di fotonya banyak banget. Memang ini per dus gitu. Ya udah, gue cuma lihat terus, dan itu juga udah hampir 2 bulan yang lalu gue beli. Tapi kan lo tahu karena gue sakit ya, gue nggak jual-jual, ya udah gue simpen aja gitu. Kemarin gue ngeliat ini ada barang ya dijual aja lah gitu. Tanpa gue tahu, memang mungkin ya ada misi di gue, ya gue nggak tahu itu barang apaan gitu. Pokoknya dapat harga murah ya jual aja, namanya juga seller ya. Iya. Lo tau beredar lah, wah ini rame tuh nih, ini mungkin bukan dari dianya ya, dia bilang tadi gue kan saya kan di Blur postnya gitu kan ini, tapi kan yang kenal gue juga banyak dan semua itu beredar di grup-grup di beredar gitu kan. Bilang ya bukan saya yang share, memang bukan lu yang share, tapi orang-orang share dan tahu itu gue gitu loh. Maksudnya dan semuanya jadi ya bisa dibilang kayak gue yang ambil. Ada yang nuduh macam-macam di komennya banyak gitu kan, ini orang dalam nih, ini yang kerja sama nih, ini yang bayar nih, ini gitu. Mungkin bukan dianya, bukan Minamoto-nya, tapi Isekai! Komen-komen itu akhirnya kan jadi, tapi dari situ kan opini terbentuk. Akhirnya kan gitu. Kalau lu klarifikasi dulu ke gue, terus lu post, ya kan? Ya beda cerita gitu kan. Mungkin ada pertujuan gue, tapi kan ini enggak, lu pengen post aja. Walaupun itu di Blur, gue tetap pernah gitu kan. Konsultasi sama orang hukum, ya itu tetap begitu kan. Karena, udah konsultasi ke orang hukum? Iya dong. Wih. Karena aku dicemarkan. Dianggapnya ya, bukan dari pihak yang
kehilangan atau apa ya, tapi kan dari kebutuhan orang, oh dia nih bobok nih, oh dia nih bayar nih, dia inilah itulah ini gitu. Bener. Waktu gue baca komen-komen yang masuk ya, kalau gue tidak kenal sama lu Ombil, gue mengartikan kalau lu itu opini yang terbentuk adalah gini, lu itu orang dalam multi yang nakal ngeluarin barang tidak untuk dijual tapi lu jual. Betul. Itu. Dari itu maksudnya gini, secara ya gue tidak pernah ada masalah sama multi, sama bosnya, sama ininya juga semua kenal baik gitu kan. Dan bahkan gue tidak tahu nih ya, poinnya dicatat ya, gue bahkan tidak tahu bahwa itu barangnya multi, ya kan. Itu clear lah, ya kan. Tahu aja kagak, ya gue kan kenal Gundam aja kagak, lu kenal gue berapa ya, pernah jualan Gundam, sekali kena jualan Gundam apa barang, sekalinya kena jualan Gundam begini udah lagi barangnya. Iya. Jadi tapi nggak apa-apa. Maksudnya akhirnya Minamoto juga akhirnya balas ini gua ya lebih enak sih. Gue juga sebetulnya gue tinggal ngatur waktu ketemu gitu kan. Kita ngomong baik-baik aja. Gue sih sebetulnya ya itu hak lo untuk sebetulnya marah. Dan dia bilang tadi ya gue random gitu, ya random ngambil yang kebetulan yang nongol itu, ya gue ambil itu sebagai contoh kasus ini nih gitu, barang kita kehilangan ada yang jual kayak gini. Ya, gue bilang ya gue nggak tahu kayak gitu. Minamoto sendiri orang dalam multi bukan sebenarnya? Ya. Oh, kalau gitu harusnya dia jangan mempertanyakan lu, harusnya dia mempertanyakan siapa yang nakal di dalam mengeluarkan barang dong. Betul. Lu kan seller ya kan? Iya betul, maksudnya investigasi. Ini, pos kemarin. Betul dong. Itu sampai itu juga apa namanya di para tertingginya lah, dia bilang hapus aja gitu kan. Gue bilang ya pentingnya sebelum itu lu ngomong dulu. Dia bilang ya kan saya blur, bukan masalah blur ya, kenal gue banyak. Iya, gitu. Lu kan bukan orang sembarang orang ya. Di mainan ya tahu banyak. Tahu lah. Lu blur juga mereka tahu itu gue, dan itu di share dulu, buat saya yang di share. Ya memang bukan lu share. Dia bilang status saya nggak publik. Nggak mungkin status publik. Kalau status lu nggak publik, gue bisa lihat kok. Iya, gue bukan friend, gue bisa lihat kok. Iya. Tapi sekarang menurut kuasa hukum lu, dia kena pasal apa aja? Ya dia udah ngambil dan itu memang ada ininya untuk kemarin kan gue sempat post itunya pasalnya bahwa ya ada di sosial media gitu dengan foto dengan itu gitu kan, itu masuk ke pasal 310. Kemudian ada lagi ya perbuatan yang menyenangkan, karena kan itu kan ya nggak menyenangkan buat gue gitu kan. Akhirnya orang tahu gitu, walaupun memang bukan dari dia nyebut nama ada apa, tapi kan orang-orang jadi akhirnya ya tahu lah, jadi menggiring opini publik juga ya. Tapi betul. Kasusnya sekarang udah beres nih jadinya nih, tinggal ketemuan doang nih ya. Ini masih dalam pembicaraan sih. Oke. Ya gue lagi ngobrol sama dia, tanya jawab online. Oke. Dia bilang ini apalah. Gitu, nggak masalah sebetulnya. Oke. Jadi sementara begitu dulu ya guys ya. Nanti kalau misalkan ada kelanjutan lagi kita tanya Om Billy lagi ya guys ya. Boleh Om Billy ya? Sebetulnya gue sih lebih prefer ketemu ya. Oh pasti dong. Kemarin kan dia bilang dia udah laporan ke Erik dan semacam Erik, ya udah lo ketemu aja sekalian. Gue bisa jelasin, maksudnya gue sama Erik sama Pak Yohanes gitu kan ya kenal. Gue kalau misalnya memang itu ya kita ngobrol aja bareng duduk gitu kan. Iya bener dong, biar cari tahu barang ini keluarnya dari mana, biar sampai ke akarnya ya pasti. Iya gitu. Setuju. Gue bilang ya gue gini aja deh, gue sih gini aja, maksudnya lo bersihin nama gue, lo minta maaf bahwa ini bukan gue nih yang ini nih. Gua terlepas siapa yang nyolong, siapa yang ngeluarin mah lo nggak urusan. Gue cuman ya, apa sih, gue menjual barang yang bermasalah gitu. Karena ya gue seller yang hitungannya kan lo tahu, Pak Luka ada gitu kan, lo mau beli kaos ada, mau beli poster ada, mau beli komik ada, mau beli figur ada, mau beli diecast ada, hitungannya gitu. Yang jual kalau ada orang udah ya udah beli juga deh gitu. Kalau begitu ya apa-apa, kita ketemu aja gue. Makanya mendingan ketemu aja. Siap. Ngobrol bareng, ya apa-apa, gue mau ke Gading, ayo gitu kan. Gue sih ini karena gue nggak merasa salah, kecuali seperti yang dituduhkan itu, yang gue bayar orang dalam lah, gue nyuruh apa. Wah itu gila sih, tuduhan-tuduhan yang ada gila semua. Gue untuk jualan Gundam kok, gue nggak pernah jualan Gundam gitu kan ya. Emang ada yang ini aja, lagi nawarin aja gitu, dan dia hitungannya ya tahu-tahu Spanyol deh, mana tahu ya gitu kan. Spanyol nyolong. Jadi buat yang, tapi kalau yang pada kenal sih langsung pada hubungi, langsung klarifikasi. Masalahnya nggak kenal itu kan, akhirnya kan mereka
ini loh, ada yang ngatain anjing lah, ada yang ngatain bahwa bangsat banget nih harus penjara lah. Kayak Iya, gitu lah. iya. Itu Bilang, yang ya, itu yang harus diklarifikasi sih. kan tujuannya macam-macam karena dari post itu dibilang memang gue tidak menggigit opini, memang bukan lu, tapi akhirnya opini itu terbentuk. Gitu. Betul. Tapi dari post itu. Betul. Ya udah Om Bil, dari gue gitu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada perkembangan kita lanjutkan ya Om Bil ya. Iya. Oke, thank you banget loh Om Bil. Thank you banget buat waktunya. Oke. Semoga cepat kelar nih ya. Kita pantau terus sama-sama nih Om Bil ya. Siap. Siap, thank you. Jadi gitu jawaban dari Om Billy ya, klarifikasinya ya. Kasusnya masih berjalan, tapi sampai mana belum tahu. Jadi intinya gue cuma pengen ngingetin ke teman-teman, sebelum kalian bikin postingan, sebelum kalian ngambil status siapa untuk dibikin postingan, baik itu untuk A, B, C, atau D, atau untuk sekedar mempertanyakan apapun juga, pastikan lagi itu beneran teman kalian, beneran kalian kenal orangnya. Kalau enggak, atau misalkan kalian ragu-ragu, itu bisa jadi nanti masuknya ujung-ujungnya ke ranah hukum guys. Kalian bisa aja tetap bener, bisa juga salah, tapi bener salah itu dibuktikan di pengadilan guys. Jadi capek prosesnya guys. Untung kalian nih, untung si Minamoto ini ketemu orang seperti Mas Billy. Mas Billy itu menurut gua orang yang sangat top banget lah, pengertian banget lah. Jadi semoga kasusnya cepat kelar ya guys. Karena balik lagi ini masalah nama baik. Nama baik yang sudah dibangun sekian lama kalau cuma rusak gara-gara sebuah postingan, itu menurut gua konyol banget guys. Bener nggak menurut kalian? Jadi konten kali ini segitu aja dulu guys. Gue juga penasaran endingnya kayak gimana. Gue juga penasaran akhirnya nanti seperti kayak gimana. Kita pantau sama-sama ya guys ya. Michael Chu, Raja terakhir dari Isekai di segmen Coffee Shop Talk kali ini. Gua signing out dulu. Peace out. Damai buat kita semua.